Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kesempatan waktunya. Mohon maaf ini mengganggu. Ini ada tugas dari PPG ini mengenai permasalahan yang ada di kegiatan pembelajaran. Ini sebelumnya ini kan dari beberapa mapel, ada yang dari ini saya sendiri, kemudian yang lainnya ada yang matematika, kemudian ada yang dari IPA. Nah, mungkin ada perbedaan, ini bisa jadi daya tarik bersamaan. Yang pertama pertanyaannya ini adalah pas pelajaran Bapak Ibu, apakah siswa itu kelihatan motivasinya rendah, malas atau gimana? Kalau jujur di pelajaran saya kadang ada yang kepalanya ditaruh di meja ya banyak karena mungkin motivasinya kurang. Kalau di pelajaran ini gimana Bu? Kalau di pelajaran saya juga sama ya Pak, seperti itu. Kadang mungkin dari saya yang tidak bisa membuat anak semangat kayak kalau wisukan ya wis, apalagi anak laki-laki dengan posisi duduk di belakang, sudah jam terakhir jam siang ya sudah, akhirnya mereka kayaknya motivasinya udah hilang, dan tidak mau untuk semangat sukan lah ya. Ditegur lagi nanti kayak gitu. Kalau yang lainnya sih bagaimana? Kalau jujur saya itu kadang kalau dari pagi kadang ada yang belum sarapan ya. Wajahnya sih kelihatannya memperhatikan tapi kok bengong. Orang kurang sarapan. Nah, bulanan mewakili. Itu untuk pelajaran matematika, tapi kalau pelajaran seni budaya beda lagi. Jadi seni budaya itu kan ada beberapa aspek. Betul. Ada seni musik, seni rupa, sama seni tari. Terkadang kan anak itu bakatnya berbeda-beda ya Pak. Ada yang seni rupa, ada yang seni musik. Ketika mata pelajaran yang diajarkan itu bakatnya dia, misalnya seni rupa dia semangat, tapi ketika yang lain begitu juga. Kalau yang diajarkan musik, yang suka juga musiknya kayak gitu. Mungkin itu sebagai sebagai introspeksi juga. Kalau sebenarnya seni budaya itu harusnya memang diplotkan gitu. Harusnya seperti itu. Jadi bakatnya anak, biar semangatnya itu, motivasinya itu muncul dari bakat itu sendiri, seperti itu aslinya. Kalau IPA sih gimana Pak Tahmid? Saya? Iya. Tadi gimana mewakili? Haji mungkin beda. Haji mungkin ini sebagai wakil kepala sekolah ya. Gimana Pak Haji? Kalau Punya pendapat sendiri. Pendapat saya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan. Sama Pak ini. Intinya seperti itu. berarti sama Pak. Iya. Ya kurang lebih kan berarti ada yang berbeda. Kurang lebih sama kan berarti ada yang beda sih. Apalagi sekarang kan kemarin akibat dari COVID ya Pak. Iya. COVID karena sudah terbiasa paginya sekolah, malamnya begadang, malamnya main game. Akhirnya ketika sampai di sekolah mereka malamnya nggak tidur, itu mungkin salah satu tambahan pengaruh dari situ Pak. Itu kendalanya kita berarti malam-malam sama. game wangi-wangi, esoknya dari turun nih di sekolah. Terus ada pertanyaan lagi terkait pembelajaran bermakna. Sudah pernah dengar istilah pembelajaran bermakna? Itu bagaimana? Aduh. Kalau di penjelasan sih berarti gini, intinya anak itu paham apa yang dipelajari dan bagaimana penerapannya di kehidupan lagi. Kalau di pas pelajaran ini gimana? Berarti manfaat ya. Anak-anak itu sudah bisa memahami, menerapkan apa perlu, apa cuman mendengarkan saja apa gimana? Gimana? Putri
Kalau tidak? terkait Kalau- sikap, mungkin sikap perilaku mungkin ada yang sebagian diterapkan. Tapi untuk terkait dengan materi yang diberikan, kan saya matematika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau seni budaya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu mungkin itu ya sedikit atau agak sulit. Ada, soalnya ada yang misalkan kayak materi penjumlahan atau pengurangan itu kan biasanya dijumpai di kehidupan sehari-hari. Dan siswa emang udah biasa menerapkannya. Tapi misalkan kalau di apa ya, kalau setiap di kehidupan sehari bisa, tapi biasanya kalau ada permasalahan terus dibuat dalam bentuk tulisan kayak gitu ya apa sih? Biasanya anak-anak malas bacanya. Males banget. Dikira tuh soalnya susah banget karena banyak bacaan. Kebanyakan berarti siswa. Kalau di saya sih, pas saya tanya ya tujuannya untuk belajar itu, siswa jawabnya untuk tes bersama tes. Bahwa mereka kayak ini kurang tahu bahwa pembelajaran ini sebenarnya. Nah, Terus gini Pak, misalnya gini, Bu, saya itu kalau lagi diterangin paham, ya, apalagi mereka mau menerapkan ya Pak, diterangin paham, tapi kalau udah sampai rumah suruh ada PR mengerjakan aja sudah nggak bisa. Nah bagaimana mereka mau Mewakili saya. menerapkan? nah, jangan makin Iya Pak, persis. Artinya ketika diterangkan mereka bisa Iya bisa jawab pakai ucapan. Iya kalau ditulisan bahkan ketika diberikan contoh ya, contoh, kemudian saya kasih gambaran, mereka bisa mengerjakan. Tapi kemudian diberikan contoh yang berbeda, Sedikit beda ya. ya, kan namanya aja ganti. hanya perubahan sedikit itu malah mereka bingung. Gimana? Tapi ketika diberi gambaran, oh iya ya maksud itu karena apa ya? Jadi biasanya ya. Iya kalau dikasih soal ya, misal kalau nggak soal kan matematika biasanya siswa tuh tanya, pakai cara kayak gitu. Lah kalau nggak biasanya kan tertulis, ya caranya apa, caramu kayak gimana gitu. Lah kalau pakai cara keder kayak gitu. Berarti bisa jawabnya lebih. gitu pakai ucapan, oh ini bisa secara ucapan gitu kan, pas nulisnya kayak gitu. bingung menerapkan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, nah ini berkaitan tentang HOTS, bukan panas ya, HOTS. Pakar Pakar ya. Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran berorientasi HOTS enggak? Nah itu ketika kita MBM jadi sama dengan siswa Pak, apa yang saya latih ketika ada MBM, saya bisa memahami, tapi ketika pulang saya menerapkan bingung. Berarti pas secara teori paham, tapi secara prakteknya bingung. ke siswa. Berarti itu juga termasuk kendala-kendala. Iya. Ya. Kalau misalkan kendala selain itu, Ngapain? misalkan dari sarana prasarana, Ini sarana kurang ya. Iya. Kan kita biasanya kalau mau menerapkan sebuah metode pembelajaran itu kan kita pasti rebek semuanya di bawah ya Pak. Iya. Sampai yang namanya proyektor, kita pakai laptop dan lain-lain. Kalau seandainya semuanya menerapkan seperti itu, kayaknya untuk sekolah kita tidak memadai Kita sarana prasarana. Paling hanya proyektor berapa sih, habis guru pakai semua kan tidak mencukupi. Kalaupun pakai Karena itu fasilitas. nanti waktunya itu tidak cukup. Loh. Untuk masa. nah makanya tuh dulu kayak Oh, pindah kelas masalah nih. Jadi sementara pakainya bayangan, bayangan. yang penting tujuannya tercapai. Oh, iya. Berarti sarana dan prasarananya. Kemudian model pembelajaran dan metodenya yang sering dipakai Bapak Ibu. Iya, sama Kelompok. praktek. Apa CTL 135? Orang nyatet. Itu kan. Berarti selama siswa mendengar, berarti itu lebih aktif di gurunya ya Mas ya. Ya karena tidak tadi sih fasilitas dan waktunya yang mempersiapkan. Punya panjang memang. Kemudian masalah literasi bisa pakai surat belajar yang dipakai
paket. buku paket. buku pakai, Internet. Internet juga. internet, Buku Internet pendamping. tak paling buat cari jawaban. om cari jawaban. Buat Google ya. Nyari jawaban. Berarti, nah itu kan untuk guru ya biasanya ya, tapi untuk siswa apakah di sini sudah berselancar di dunia maya literasi? Enggak, itu buat cari jawaban. Langsung nyari jawaban, bukan nyari informasi untuk menjawab, bukan, tapi mencari informasi jawabannya. Soalnya dicatat biasanya Pak. Oh, yang kayak di Brainly ya, ya, gitu. gitu. Itu banyak Jadi gitu yang pakai. tidak ke materi membaca materi. Ya, kita pengen tahu materi itu enggak, tapi langsung soalnya sing diketik. Iya, itu jawaban. Ini sebenarnya racun apa ora ya? Rajin Pak. Kebiasaan sih ya. Berarti kita perlu mempelajari tahapan-tahapan ya, nggak langsung ke. Kadang jawaban di Brainly gue ngaco ya apa ya. Tapi anak kadang kan ambil mentah-mentah ada jawaban langsung tulis gitu kan. Pas saya ngoreksi tes hasil tes juga ada yang sampai ke alamat situsnya ditulis ya. Ada apa ya? Mungkin ya saking panik. Berarti tes bawa apa ya? Gitu. Mungkin itu saja, nanti barangkali ada sesuatu, ada pertanyaan nanti langsung dengan saya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas jawabannya dan atas masukannya untuk Kopinya. kopinya nanti di warung. Dan atas jawaban-jawaban ini mungkin nanti jadi pertimbangan atas masalah yang saya angkat untuk gunakan untuk pembahasan di PPI. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Pak. Mohon maaf juga lupa mau wawancara terkait tentang permasalahan dalam pembelajaran ya di sini di SMP Negeri 2 Pocong. Apakah sudah menerapkan pembelajaran berorientasi HOTS? Secara umum sudah, hanya tidak semuanya berorientasi pada HOTS. Kebanyakan masih menggunakan C2. Yang C2 itu juga secara umum paling banyak C1, C2, nah, C3-nya hanya guru-guru tertentu saja yang mengikuti pembaharuan metode pembelajaran seperti mengikuti Zoom, mengikuti webinar, itu kebanyakan menggunakan itu. Itu Mas. Kalau menurut Bapak sendiri itu pembelajaran bermakna itu yang seperti apa Pak? Menurut pemahaman saya yang namanya bermakna itu adalah pembelajaran yang mau dampak jangka panjang. Jadi istilahnya di sekolah itu anak hanya kalau gurunya kreatif menerima materi dari guru, kemudian gurunya bisa mengarahkan sehingga dampak jangka panjang itu anak masih terasa ada bekasnya. Ya, artinya bermakna yang sebenarnya itu adalah ketika mendapatkan materi pelajaran itu anak bisa menerapkannya di masyarakat, baik di pergaulan maupun di lingkungannya dia atau mungkin di masa yang akan datang. Menurut saya seperti itu yang namanya bermakna. Kemudian kalau yang berorientasi HOTS itu lebih banyak menggunakan analisis pemikiran, kemudian lebih banyak ke evaluasinya. Misalnya ketika ibu dan bapak masuk ke kelas menanyakan misalnya lukisan natural, apa sih pentingnya lukisan natural, apa sih manfaatnya, bagaimana caranya, itu menurut saya itu sudah masuk ke HOTS kalau di bidang seni. Lalu bagaimana anak memadukan warna, harmonisasi warna, kemudian spektrum warna. Ketika anak itu dalam pelajaran seni lukis sudah bisa memainkan itu, menurut saya itu sudah melaksanakan HOTS. Menurut saya. kemudian dari segi sarana prasarana sih di SMP Negeri 2 Pocong sudah mendukung pembelajaran berbasis HOTS. Sarana prasarana relatif, Mas. Tergantung kreativitas dari bapak ibu guru sendiri. Ada benda berharga atau barang berharga yang bernilai tinggi, tetapi kalau gurunya tidak punya kreativitas juga tidak bisa mendukung berwarna. Tetapi sebaliknya ada bahan ajar atau
alat pembelajaran yang sederhana bisa saja digunakan untuk tergantung kreativitasnya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya HOTS ini kalau gurunya sudah siap dengan teori tentang orientasi HOTS sangat bagus. Karena di situ dituntut keterampilan yang tinggi, skill yang tinggi. Karena HOTS kan sebenarnya kan di aplikasi, penerapan. Iya, aplikasi. Jadi kalau anak katakanlah praktek dalam hal melukis, itu sudah aplikasi sudah bagus. Hanya kelemahannya beberapa anak dan beberapa guru yang tidak siap ya harus dibimbing terus. Tapi mungkin tidak seberapa. Maka perlu ada kegiatan namanya soal berorientasi HOTS yang secara terus-menerus sehingga tanpa terasa mereka melaksanakan itu. Terbiasa, pembiasaan. Kemudian literasi yang ada di sekolah itu adalah literasi sementara yang baru membudaya itu pada literasi kitab suci, berarti hanya pembacaan kitab suci. Kemudian literasi secara umum itu belum terbiasa karena balik lagi kepada gurunya belum terbiasa dengan literasi, belum bersedia membacanya hanya sebatas buku mata pelajaran, belum ada yang lainnya. Makanya nanti bisa kita uji seberapa banyak buku bacaan yang dibaca oleh Bapak Guru dalam 1 bulan. Itu nanti berapa dapat diketahuinya dari situ. Literasinya dalam literasi membaca, kemudian literasi budaya, banyak sebenarnya sih. Itu literasi secara tertulis ada dari teks bacaan gitu Pak. Kalau siswa sudah di sini sudah ada fasilitas untuk literasi digital nggak Pak? Literasi digital sebenarnya bisa memanfaatkan HP masing-masing ya. Sebenarnya bisa asal ada arahan, ada bimbingan dari Bapak Ibu guru. Saya yakin bisa. Literasi digital itu bisa saja. Tidak ada hal yang mustahil. Tergantung bagaimana Bapak Ibu memberikan pemahaman, menggali potensi Bapak Ibu guru ini dan bisa berbagi dengan yang lain. Gitu. Pak, terima kasih atas waktunya ini sudah terjawab semua pertanyaan. Ya, terima kasih dan teruslah belajar sehingga Mas Ajis lepas dari yang namanya PPG bisa melakukan HOTS tanpa membebani karena sudah menjadi kebiasaan. Dan mulailah dengan pertanyaan mengapa, manfaatnya apa, misalnya apa sih manfaatnya garis, mengapa saya mengajarkan garis, ya kemudian apa dampaknya buat anak-anak. Itu luar biasa. Oke, Terima kasih Pak. sama-sama.